Conference, kita punya masalah. Dan masalah itu adalah polusi udara. Sudah berulang kali, dan yang terkini, Jakarta menempati posisi sebagai kota dengan polusi udara yang terburuk di dunia. Kita harus berbuat untuk mencegahnya terulang kembali. Inilah Contextual Explains. Polusi udara yang terjadi di kota-kota besar tidak hanya terjadi di Jakarta. Memang begitu. Kota dengan aktivitas perekonomian yang menggeliat seperti Jakarta, konsekuensinya umumnya adalah pada penurunan kualitas lingkungan hidup. Salah satunya melalui polusi udara. Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya pemburukan polusi udara di Jakarta ini. Setidaknya ada 3 hal yang bisa kita catat. Yang pertama adalah dari asap yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor. Setiap harinya ada jutaan kendaraan bermotor yang masuk ke Jakarta maupun yang berada di Jakarta. Mereka menghasilkan emisi gas buang. Yang kedua adalah asap dari pembakaran sampah dan lain sebagainya yang kemudian mengendap di udara kota Jakarta. Dan yang ketiga, dengan kontribusi paling besar, ialah asap yang dihasilkan oleh pembangkit listrik berbasis fosil, khususnya pembangkit listrik tenaga uap dengan batu bara. Pembangkit listrik tenaga batu bara ini terdapat di berbagai tempat, baik di Jakarta Utara, kita punya pembangkit listrik situ, maupun juga di daerah Banten, dan juga di beberapa tempat di Jawa Barat, yang ketika angin berhembus, mereka membawa polusi berupa kabut asap dari pembangkit listrik tersebut ke wilayah Jakarta. Dan Jakarta, dengan banyaknya penduduk, dengan banyaknya bangunan, dan juga sedikitnya ruang terbuka hijau, membuat polusi tersebut semakin mengendap. Kondisi ini pun diperparah dengan musim kemarau. Ketika musim kemarau, curah hujan mengalami penurunan dari kondisi di musim penghujan. Pada saat hujan, air hujan dapat membantu untuk membersihkan kembali atmosfer sehingga udara menjadi lebih bersih. Ketika musim kemarau, curah hujan turun, maka mekanisme pencucian itu pun berkurang. Sehingga polusi mengendap lebih lama di udara di kota Jakarta. Konsekuensi dari polusi udara ini pun tidak main-main. Banyak penyakit yang ditimbulkan, mulai dari ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut, asma. Bagi orang yang punya penyakit asma akan mudah kambuh. Orang yang punya penyakit sinusitis juga semakin mudah kambuhnya. Bahkan, penelitian terbaru menunjukkan buruknya kondisi udara berkorelasi dengan tingkat intelijensia, khususnya pada anak-anak dan lansia. Dengan polusi udara yang semakin parah, kita telah berkontribusi pada menurunnya kemampuan berpikir anak-anak kita. Untuk itu, ini harus segera kita perbaiki bersama. Masalah ini tidak hanya berkaitan dengan masalah individual, seperti penggunaan kendaraan bermotor. Memang, penurunan penggunaan kendaraan bermotor berbahan bakar fosil menjadi kendaraan bermotor berbahan bakar listrik bisa membantu mengurangi buruknya polusi udara ini. Masalahnya adalah, jika sumber energi listrik itu berasal dari batu bara, itu sama saja memindahkan masalah. Dan masalah yang pindah itu akan kembali lagi ketika ada angin yang berhembus. Maka dari itu, penyelesaiannya tidak hanya pada masalah individual semata. Kita harus mendorong penyelesaian masalah secara struktural, khususnya dari para pemangku kebijakan. Melalui kebijakan yang meregulasi sumber daya listrik menjadi lebih baru dan terbarukan, kita akan membantu penurunan polusi udara. Apa contohnya? Ini sudah banyak dibuktikan di negara lainnya. Tahun 1952, di Inggris, terjadi The Great Smoke of London atau kabut asap besar di kota London dan sekitarnya. Peristiwa itu diperkirakan membunuh 10 hingga 12 ribu orang dan menyebabkan ratusan ribu orang lainnya terkena penyakit terkait dengan pernapasan. Melalui proses legislasi, 4 tahun kemudian, di tahun 1956,
Parlemen Inggris mengeluarkan Clean Air Act atau Undang-Undang Kebijakan Udara Bersih yang membantu untuk meregulasi, mengatur tingkat polusi udara. Dan akhirnya secara gradual polusi udara tersebut menjadi terselesaikan. Itu Inggris kan negara maju, apakah juga ada di negara berkembang? Tentu saja juga ada. Cina tahun 2008 menjadi host dari Olimpiade musim panas. Pemerintah Cina menyadari bahwa beberapa saat sebelum Olimpiade, polusi udara di kota Beijing memburuk. Solusi dari mereka antara lain menyetop penggunaan kendaraan berbasis energi fosil dan juga menyetop penggunaan pembangkit listrik berbasis energi fosil di sekitaran Beijing. Itu tentu hanya solusi jangka pendek. Tetapi mereka tidak berhenti di situ. Mereka pun menyelesaikan solusi jangka panjangnya dengan secara perlahan namun pasti bertransformasi penggunaan pembangkit listrik tenaga fosil dialihkan ke pembangkit listrik tenaga energi terbarukan. Dan hasilnya, hari ini kita lihat, Cina merupakan negara dengan kontribusi pengurangan emisi karbon salah satu yang tercepat di dunia. Negara berkembang lainnya, India, pun melakukan hal yang serupa. Sebelum kita tahu Jakarta sebagai kota dengan polusi terburuk di dunia, jika kita membayangkan di manakah kota polusi terburuk di dunia, biasanya kita merujuk pada India. Tetapi mereka pun sudah menyadari hal itu, dan secara perlahan namun pasti mereka mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, dan konsekuensi hasilnya adalah penurunan dari polusi udara di kota-kota besar di India. Kebijakan ini bukan kebijakan yang 1-2 negara sudah lakukan. Sudah banyak negara yang sudah lakukan dan terbukti berhasil. Kita tidak perlu bersusah payah memikirkan apa kebijakan yang perlu dikeluarkan. Tinggal kita lihat saja, ikuti saja pola yang sudah ada. Secara individu, memang kita bisa menolong diri kita sendiri dengan mengurangi penggunaan bahan bakar berbasis fosil seperti pada kendaraan bermotor yang kita miliki. Tetapi kontribusi individu tidak akan terlalu besar jika tidak diiringi dengan pengalihan penggunaan pembangkit listrik tenaga fosil menjadi energi yang terbarukan. Indonesia sudah memiliki banyak sekali potensi yang bisa kita kembangkan sebagai pembangkit listrik energi terbarukan, mulai dari tenaga surya, tenaga angin, tenaga air, sampai dengan geotermal yang tersimpan di bawah bumi Indonesia. Jika kita memang benar-benar ingin untuk mengubah kondisi ini, maka kita perlu untuk terus mendorong para pembuat kebijakan untuk membuat kebijakan yang serius dan memiliki komitmen yang juga serius untuk mengubah kondisi ini dengan cara mengganti pembangkit listrik tenaga energi fosil menjadi pembangkit listrik berbasis energi terbarukan. Dengan begitu harapannya, ketika COVID sudah selesai, kita tidak perlu lagi menggunakan masker untuk menghindari dari polusi udara. Kita bebas tanpa perlu menggunakan masker karena efek dari polusi ini di Jakarta sama dengan seperti kita menghirup asap rokok ratusan batang setiap bulannya, yang tentu konsekuensi bagi kesehatan kita akan sangat buruk. Kita perlu mendorong para pembuat kebijakan dan juga dari diri kita sendiri untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil. Demikian Contextual Explains episode kali ini. Sampai jumpa di Contextual Explains berikutnya. Sampai jumpa.